dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ihsan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Alfaris Sukanatagama. Nama saya Eza Pramudia. Nama saya Dimas Bagus Syaputra. Nama saya Alfidi Arianti. Nama saya Zulana Zulana. Saya Sinta Belkis. Saya Sinta Belkis. Sisinya saya akan menjelaskan tentang pengertian ihsan. Ihsan adalah isim masuk dengan kata asan yusin ihsan, artinya menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Ihsan secara bahasa adalah warna dari isa'ah, yang artinya membuat kejelekan. Secara terminologi, ihsan artinya menjadi kesadaran yang sebenarnya bahwa Allah senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Ihsan juga didasarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaitu ya Rasulullah ima ihsanu qala antaksyallaha ka'annak tarahu fa innaka illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu takut kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Ihsan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan yang terbaik, yang lebih afdol dan lebih, sehingga seseorang tidak hanya berorientasi menggugurkan kewajiban saja, melainkan berusaha semaksimal mungkin agar amal ibadahnya diterima oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ia lakukan karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah, maka terus timbul di hatinya tuntutan untuk selalu memperbaiki amal perbuatannya, dari yang kurang baik menjadi yang baik, dari yang sudah baik terus berusaha menjadi lebih baik demi diterimanya amal perbuatan mereka. Menumbuhkan sikap ihsan juga dapat menjauhi kita dari berbagai macam sifat keburukan, contohnya sombong, ria, hasud, dengki, dan penyakit hati lainnya. Sebab muhsin atau orang ihsan ini menunjukkan semua amal perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridho darinya, bukan pujian dari manusia. Saya Zulana Zulana akan menjelaskan tentang tingkatan ihsan dan macam-macam ihsan. Tingkatan ihsan memiliki dua, yaitu satu tingkatan musyahadah dengan yang kedua tingkatan muraqabah. Nah, yang tingkatan musyahadah itu tingkatan tertinggi. Tingkatan pada golongan ini seakan-akan ia melihat Allah secara langsung. Artinya hati benar-benar hadir dan yakin akan kehadiran Allah dalam setiap ibadah. Nah, perlu ditekankan di sini, melihat Allah artinya bukan benar-benar melihat diri Allah, melainkan melihat sifat Allah. Nah, namun orang yang berada di tingkat musyahadah ini menunaikan ibadahnya dengan kualitas terbaik tanpa dorongan dari luar. Nah, ada tingkatan yang kedua yaitu tingkatan muraqabah atau tingkatan dasar. Tingkatan muraqabah adalah tingkatan yang beribadah dengan kesadaran penuh bahwa Allah melihat kita. Kesadaran ini membuat seseorang benar-benar hati dengan ucapan, perkataan, perbuatan maupun pikirannya. Terus orang yang berada di tingkatan ini senantiasa menjauhi maksiat dan selalu berusaha istiqomah dalam kebaikan. Terus tingkatan ini banyak dilakukan oleh banyak orang. Apabila seorang menjalankan sholat, ia merasa Allah memperhatikan dia. Apa yang dia lakukan lalu ia berusaha untuk memperbaikinya. Nah, berikutnya ihsan terbagi menjadi 4 macam, yaitu ihsan Allah, yaitu berbuat baik kepada Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Terus ada ihsan ala nafsih, yaitu berbuat baik pada diri sendiri dengan melakukan perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada diri sendiri dan menjauhi semua yang mendatangkan keburukan. Terus ada ihsan ala gairihi, yaitu berbuat baik terhadap orang lain, yaitu berbuat baik kepada saudara, keluarga, dan teman lebih dari semestinya sesuai dengan ajaran Islam. Terus ada ihsan ala jami'il khalqi, yaitu berbuat baik kepada semua makhluk, yaitu perbuatan yang dapat mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi alam lingkungan, baik flora maupun fauna. Dalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Faris Tanatagama akan menjelaskan tentang landasan syar'i ihsan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan juga permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu tenang. Yang kedua adalah Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Artinya, tidak ada balasan untuk kebaikan atau ihsan selain kebaikan pula. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. Ya, saya Alfidiarianti akan menjelaskan tentang perilaku dan karakteristik seorang muhsin. Seseorang yang jiwanya dipenuhi nilai ihsan atau muhsin akan menunjukkan perilaku dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas, yaitu seluruh amalnya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari pujian ataupun imbalan kepada manusia lain. Yang kedua itu itkar, yaitu profesional atau perfeksionis, selalu berusaha melakukan segala sesuatu, baik urusan dunia maupun akhirat, dengan cara teliti dan baik. Terus lalu yang ketiga itu ada amanah dan jujur. Amanah dan jujur itu dapat dipercaya dalam perkataan maupun perlakuan kita kepada seseorang. Yang keempat ada pemaaf dan lapang dada, mudah memaafkan orang yang menzolimi kita, iri kepada kita, dan tidak membalas dendam. Yang kelima ada rendah hati, yaitu tawadu, tidak sombong atas ilmu apapun yang kita dapat. Yang keenam selalu melakukan musahabah, yaitu introspeksi diri, senantiasa mengawasi kualitas amalan, mencari kekurangan untuk memperbaiki di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Bagus Putra akan menjelaskan bagian E, yaitu manfaat dan keutamaan ihsan. Manfaat ihsan akan mendatangkan banyak keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, mendapatkan kecintaan Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Allah secara eksplisit menyatakan cintanya kepada muhsinin. Itu yang kedua, meraih pertolongan dan rahmat Allah. Orang yang berbuat ihsan akan selalu berada dalam ruangan dan pertolongan Allah. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang ketiga, menciptakan ketentraman jiwa. Kesadaran akan pengawasan Allah akan membuat hati menjadi tenang, jauh dari kegelisahan dan kemunafikan. Lalu yang keempat, mendapat balasan surga. Ihsan adalah kunci untuk meraih balasan terbaik di akhirat, yaitu surga. Sebagaimana firman-Nya Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Saya Fahmi Senopati dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dampak positif ihsan. Dampak ihsan pada diri sendiri, yaitu ketenangan batin, peningkatan kualitas ibadah, kedekatan dengan Allah, kesempurnaan akhlak. Dampak yang kedua, dampak pada lingkungan sosial, terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia, mengurangi konflik, menjadi teladan, menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Assalamualaikum, saya Jar Pramudia. Saya akan menjelaskan tentang tantangan dan upaya praktis meraih derajat ihsan. Ada tantangan, yaitu ada tantangan godaan hawa nafsu, sifat ria, atau bisa disebut dengan pamer. Ujub bisa disebut juga dengan bangga diri, dan lingkungan yang tidak mendukung.
Yang kedua ada upaya praktis atau strategi, yaitu adalah berteman dengan orang soleh, suhbah, mencari lingkungan yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang kedua ada membiasakan zikir dan takafur, selalu mengingat Allah dan merenungkan ciptaannya. Yang ketiga ada memperdalam ilmu agama, yaitu adalah memperdalam sirah Nabi dan para sahabat untuk meneladani bagaimana mereka mengamalkan ihsan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi, ihsan adalah tingkatan spiritualitas tertinggi dalam Islam, yang berarti melakukan segala sesuatu dengan kualitas terbaik karena dilandasi kesadaran penuh akan kehadiran dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika diibaratkan sebagai pohon, ihsan diibaratkan sebagai daun, buah, dan bunga untuk membuat tumbuhan menjadi lebih indah. Jadi, ihsan adalah inti keindahan atau inti kesempurnaan dalam kehidupan beragama. Seseorang yang berihsan tidak hanya dekat dengan Allah, tetapi juga membawa kebaikan nyata bagi sesama manusia dan alam sekitar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.